Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Profesor Dr. Aditya Sukmana. Saya sekarang ada di suatu tempat di building yang sangat besar ini. Lihat background saya. Kalau Anda melihat background seperti ini, kira-kira saya ada di mana? Saya ada di library. Tahu di library mana? Library Qatar National Library di Doha. Saya di Doha sekarang. Alhamdulillah bersama dengan saya ada mahasiswa Hamad bin Khalifah University. Namanya adalah Muhammad Fazlul Rahman Sarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Mas Fazlul ini luar biasa ya, dapat beasiswa S3 dari Qatar Foundation yang sekarang ini ya, tapi di S2-nya juga menerima beasiswa dari LPDP untuk kuliah di Inggris. Nah, mari kita gali tips-tipsnya yang S2 dulu ya. Nanti kesempatan yang lain kita akan menggali lagi untuk yang beasiswa S3. Jadi mohon ceritakan Mas, singkat-singkat saja asalnya dari mana, terus kemudian bagaimana tipsnya atau keinginan untuk keluar negerinya, terus sampai pada beasiswa LPDP-nya. Oke, baik, terima kasih Prof. Saya senang sekali bisa berada di channel Prof. Alhamdulillah, saya dari Sulawesi Selatan, Prof. Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana? Tepatnya di Bone, Kabupaten Bone. Bone. Ya. Ya. Dari SD, SMP, SMA di Sulawesi Selatan. Di sana ya. Al-Ikhlas Islamic Boarding School. Boarding school Boarding ya. School. Setelah itu saya melanjutkan studi di UIN Jakarta, jurusan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah ya. Dan setelah saya mengenyam pendidikan S1, saya melanjutkan lagi studi di Inggris, tepatnya di Bangor University, jurusan MBA Islamic Banking and Finance. Ya, nah dengan dari beasiswa LPDP ya, Prof. LPDP ya. Itu apa keinginan untuk sekolah ke luar negeri itu sejak kapan? Sejak S1 atau gimana ceritanya? Jadi alhamdulillah saya bercita-cita ingin melanjutkan studi luar negeri itu emang sejak kecil, Prof. Jadi ketika memang di boarding school memang target saya adalah sekolah luar negeri. Sehingga kemudian di boarding school itu memang ada plusnya, dia itu bahasa. Jadi di situ saya sudah tertarik dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setelah itu apa ada ustadz yang di boarding school itu yang kemudian mengencourage untuk sekolah luar negeri? Jadi ada, Prof. Jadi memang kita disuruh menghafal buku vocabulary itu, dan memang tiap hari kita menghafal. Habis itu beberapa memang tamu-tamu luar negeri sering diundang di boarding school kami ini. Alhamdulillah, jadi situ saya selalu tertarik dengan dunia. Tamu-tamu dari luar ya? Ya, luar negeri. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita adalah bahwa kita memang harus ada keinginan, ya, harus ada keinginan untuk maju. Seperti Mas Fazlur ini, keinginannya itu sudah dari kecil untuk sekolah ke luar negeri, ya. Karena keinginan itu yang kemudian jadi motivasi, gitu ya Mas ya. Nah, kalau dalam konteks Mas Fazlur sendiri, siapakah yang kemudian selain diri sendiri itu sudah kepingin, ada nggak lingkungan keluarga ini yang juga kemudian memberikan motivasi untuk sekolah ke luar negeri? Betul, jadi memang pertama adalah faktor keinginan sendiri, karena itu tentunya akan membuat kita jadi disiplin ya, disiplin waktu, disiplin belajar. Terus kemudian yang kedua adalah juga doa dari orang tua. Tentunya ketika kita mendapat berkah dari orang tua, dan setelah itu adalah doa dari guru, orang tua, guru dan dosen kita. Alhamdulillah itu sangat berkah, karena memang ada sesuatu yang tidak bisa kita reach dengan ikhtiar. Jadi dengan doanya itulah yang akan mengantarkan kita. Termasuk saya juga tidak percaya saya bisa sekolah S3 di Qatar. Tapi tentunya persiapan itu juga harus diiringi dengan prestasi akademik. Dengan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya. Nah, tadi dikatakan Bangor ya. Bangor ini B-A-N-G-O-R. Bangor University ya. Di kota apa itu, Mas? Bangor namanya. Namanya Bangor juga ya. Padahal kita tahu Bangor ini mungkin sebagian dari kita orang Indonesia yang belajar ekonomi Islam itu bukan universitas yang tempat tujuan biasanya ya. Itu gimana ceritanya kok bisa nyampe sana gitu? Jadi perlu kami sampaikan, Prof. Jadi di Inggris itu memang ada beberapa pilihan-pilihan universitas yang punya program Islamic Finance atau Islamic Banking. Nah, salah satunya ini adalah Bangor University. Lainnya? Jadi yang membedakan itu ada gelarnya, Prof. Jadi di Bangor University itu tidak hanya ada gelar MA atau MSc, tapi juga ada MBA. MBA ini yang membuat saya tertarik. Sekarang biasanya MBA ini ada beasiswanya. Makanya saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan mengambil pilihan untuk mengambil MBA Islamic Banking Finance. Kan yang kita tahu kalau di Inggris biasanya Durham. Ya, betul, Prof. Durham ya, jadi tulisannya Durham ya, tapi bacanya adalah Durham gitu ya. Enggak jadi ke Durham ya? Ya, waktu itu memang pada saat saya mendaftar LPDP, karena memang Bangor University tidak termasuk list
perguruan tinggi tujuan LPDP. Namun setelah saya pelajari, Banger ini masuk list juga di Chevening. Nah, makanya Chevening Award. Chevening Oke. Award. Jadi saya melihat, wah kayaknya berarti reputable juga. Betul. Terus setelah itu saya memang ketika kita LPDP itu, ketika kita ingin perpindahan kampus, kita harus mengajukan perpindahan kampus. Tentunya juga harus menghubungi kedutaan di Inggris, di London. Alhamdulillah saya kontak kedutaan London dan di Inggris, di London, jadi saya dapat persetujuan. Sehingga kemudian saya pindah ke Bangor. Memang pada dasarnya yang menarik saya adalah MBA-nya. Itu yang Nah, sebentar, ini yang saya agak tidak paham nih, Mas. Biasanya kan kalau namanya beasiswa, Betul, ya, ini kan ada beasiswa itu yang kemudian mensyaratkan diterima dulu kampusnya, baru kemudian apply beasiswa. Betul. Atau jenis beasiswa yang lain itu ada yang beasiswanya dulu, baru nanti terserah sekolah di mana. Beberapa negara, kayak misalnya yang saya tahu di New Zealand gitu ya, itu kita harus terima, artinya ada teman ya yang kuliah di sana, diterima beasiswanya dulu, terus kemudian baru kampusnya menyusul. Betul. Nah, kalau yang LPDP dengan kuliah di Inggris gimana nih? Waktu itu memang pada saat zaman saya lulus LPDP itu 2016, berangkat di Inggris itu 2017. Saat itu Ya. belum daftar kampusnya? Waktu itu memang ada pilihan-pilihan. Jadi ada beasiswa reguler, ada beasiswa afirmasi. Nah, saya dimasuk beasiswa afirmasi. Nah, coba mungkin sebelum jauh ke sana, apa bedanya yang reguler dengan afirmasi? Reguler itu memang mereka sudah harus ada LOA-nya, Prof. LOA-nya dulu. Kalau di afirmasi memang mereka punya privilege khusus di daerah-daerah, misalkan di daerah timur, Indonesia Timur, dan juga ada khusus mereka yang berprestasi. Kebetulan saya ambil yang jalur berprestasi. Alhamdulillah. Sehingga saya tidak punya syarat untuk menyetor syarat lulus kampus. Cukup syarat bahasa, itu pun bahasanya juga di bawah standar. Maksudnya karena mereka akan dibimbing dalam pengayaan bahasa. Nah, sebelum ke sana, ini tadi dikatakan ada lewat jalur prestasi ya, apa istilahnya? Prestasi afirmasi. Afirmasi prestasi ya. Nah, mungkin kawan-kawan juga banyak yang ingin tahu sebetulnya. Apa yang harus dilakukan berarti semasa S1 ya, supaya bisa masuk kategori yang berprestasi tadi. Harus ngapain saja? Nah, betul. Jadi pilihan-pilihannya ketika LPDP itu ada prestasi nasional internasional. Begitupun juga ada beasiswa prestasi olahraga. Nah, waktu itu saya ikut prestasi di bidang debat. Kebetulan saya itu waktu itu mewakili UIN Jakarta, juara 1 lomba debat ekonomi Islam. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian level dari nasional ya? Atau internasional? Bukan, Prof. Waktu itu di UIN Jakarta yang adain, tapi kami acaranya beberapa kampus yang terlibat juga di situ. Waktu itu saya mewakili UIN Jakarta. Jadi itu yang kemudian menjadi syarat atau menjadi penyebab ya bisa masuk dalam prestasi gitu ya. Terus yang tadi juga ada olahraga ya, bisa masuk olahraga dalam... juga ada masuk. Seni juga masuk semuanya. Jadi ya memang sertifikat itu saya kumpulkan sejak waktu saya SMP, SMA, boarding school, itu sudah juga saya lampirkan sebagai saya punya prestasi. Jadi artinya bahwa mungkin tidak cukup hanya prestasi S1 saja gitu. Betul, ya, bahwa sebelum-sebelumnya ya SMA dan sebagainya yang ada. Nah, ini juga penting di pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika Anda berprestasi, mintalah bukti dari panitia. Betul. Ya. Ini sertifikat lah yang paling mudah, karena kalau piala gitu gimana caranya membuktikan, kan nggak mungkin pialanya dibawa gitu. Sertifikat ya, kalaupun Anda dapat piala, minta sertifikat juga sebagai juara apa dan sebagainya. Karena kalau bentuk PDF dikirimkan itu kan lebih mudah apabila sertifikat ya, itu dikumpulkan sejak SMA, S1 dikumpulkan itu, kemudian ketika ada syarat-syarat harus upload dan sebagainya, itu yang kita upload gitu kan ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang kepada berarti tadi sudah jelas bahwa Mas Fazlur ini tidak masuk yang reguler gitu ya. Apakah kemudian mana yang sebetulnya lebih susah untuk masuk yang reguler atau masuk yang afirmatif? Menurut saya masing-masing punya privilege tersendiri. Gimana ceritanya? Jadi kalaupun misalkan di afirmasi itu syarat bahasanya di bawah, biasanya dia di bawah 6,5. Jadi kalau reguler itu harus 6,5 IELTS-nya. Karena memang mereka syaratnya, mereka memang menyasar afirmasi ini yang di daerah terpencil, seperti itu. Jadi memang dan juga mereka yang punya prestasi, Prof. Nah, dari situ kemudian paling itu yang membedakannya. Tapi untuk proses seleksinya semua sama, Prof. Mereka ada wawancara, ada juga proses FGD.
Nah, semua Ya sama. penilaian Ya, berdasarkan FGD gitu. Nah, itu tadi yang kayak TOEFL apa IELTS ya. IELTS. IELTS itu yang afirmatif boleh di bawah 6,5. Betul, Prof. Tapi yang reguler 6,5 ke atas gitu ya. Betul. Tetapi yang kurang dari 6,5 untuk yang afirmatif nanti itu ada Pengayaan bahasa. pengayaan ya. Betul. Itu berapa lama? Nah, biasanya ada 3 bulan, 3 ada juga yang bulan. 6 bulan, Prof. Oke. Tapi yang reguler nggak ada semacam itu ya? Nggak ada, Prof. Jadi mereka Oh. setelah lulus LPDP, mereka biasanya sudah punya LOA. Nah, setelah itu mereka Oke. langsung biasanya bisa berangkat ke luar negeri. Oke. Nah, yang afirmatif ini boleh jadi diterima dulu beasiswanya, baru kemudian milih Ya. kampusnya gitu ya. Tapi milih kampusnya mereka udah punya list atau kita mengusulkan? Waktu itu, waktu di zaman saya 2016 memang proses perpindahan kampus masih diperbolehkan. Di Inggrisnya? Iya, di LPDP-nya, Prof. Oke. Jadi meskipun tidak masuk dalam list LPDP, asalkan kita mempunyai bukti yang kuat. Pertama, bukti korespondensi dengan kedutaan, tentunya bahwa betul-betul kampus yang kita tuju reputable-nya diakui, reputasinya Kedutaannya ini mana nih? Kedutaan Inggris yang ada di Indonesia atau kedutaan Indonesia yang ada di Inggris? Kedutaan Indonesia yang ada di Inggris. Kedutaan Indonesia yang ada di Inggris. Ya, Oke. waktu itu saya korespondensi dengan Atikbud kalau di KBRI, dan di situ alhamdulillah saya mendapatkan restu untuk pindah. Memang karena itu waktu itu motivasi saya adalah pengen program MBA, Prof. Nah, jadi kemudian itu yang sembari saya pelajari riset-risetnya, ketersediaan profesor juga, seperti itu, dan ekosistem yang mendukung. Jadi ketika kemudian dinyatakan diterima di LPDP-nya ya, baru kemudian mencari kampus mana ya. Betul, Prof. Kan di sana sebenarnya kalau yang sepanjang yang saya tahu ya, ada beberapa kampus yang ada ahli-ahli ekonomi Islamnya selain Durham, itu mungkin ada Southampton ya, ada mungkin Aston gitu ya, dan juga Bangor. Gimana ceritanya kemudian bisa sampai pada Bangor dan tidak pada misalnya tadi saya sebut Southampton atau Aston gitu? Memang waktu itu memang saya program yang saya coba mempelajari mata kuliahnya, Prof. Ada program mata kuliah merger akuisisi, terus ada program marketing management, terus memang ada juga program yang khususnya lebih kepada praktikal. Jadi itu juga menjadi pertimbangan saya ketika memilih kurikulumnya. Setelah itu baru saya lihat ketersediaan profesornya. Memang di Bangor University ini termasuk 25 terbaik di seluruh dunia fokus ke banking and finance research. Makanya itu kemudian yang membuat saya semakin tertarik untuk lanjutkan studi di Bangor University. Tapi saya juga tidak menutup diri untuk mengikuti program yang lain. Waktu itu saya juga menyempatkan diri untuk ikut Durham Islamic Finance sama. Nah, ini menarik ini. Jadi artinya adalah tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Fazlur bahwa penting dalam ketika kita memilih kampus itu dalam melihat apa yang nanti dipelajari gitu ya. Karena ini kaitannya adalah dengan passion. Ya. Kita masing-masing mempunyai passion berbeda ya. Mungkin Mas Fazlur tertarik dengan suatu mata kuliah tertentu, saya tertarik dengan hal yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah apakah kampus yang kemudian kita tuju itu cocok nggak dengan kita, ya? Karena kalau kita misalnya tidak cocok gitu ya, oh itu saya nggak passionnya di sana, nah itu nanti susah kita ke depannya itu. Misalnya kita tetap ingin mempelajari yang kita inginkan, tapi di sana nggak ada profesornya. Nah, ketika nggak ada profesornya nanti padahal Anda harus juga ngerjakan riset, maka Anda akan diberi profesor yang mungkin bukan bidangnya. Pasti Anda tidak puas karena tidak akan banyak yang bisa Anda terima nanti masukan-masukannya dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang penting ya. Oke, nah sekarang tadi sudah dijelaskan bahwa yang LPDP afirmatif. Kemudian di situ ada bahasa Inggrisnya juga boleh di bawah 6,5. Kemudian ada prestasi, ya prestasi tadi dijelaskan ada debat gitu ya. Ada hal-hal lain nggak yang sekiranya juga ikut memberikan kontribusi untuk bisa masuk pada afirmatif yang sekiranya juga pada akhirnya nanti bisa dilolos gitu diterima selain ini? Yang paling menentukan itu juga adalah esai ya, bagaimana kita meramu esai, Prof. Jadi pertama itu waktu kami itu ada 2 esai yang harus kita selesaikan, Prof. Pertama ada sukses terbesarku dalam hidup ya. Yang kedua itu ada kontribusi yang telah, sedang, dan akan. Nah itu sangat menentukan
dalam beasiswa LPDP sebelum pada tahap wawancara Prof. Karena memang ada seleksi berkas terlebih dahulu, baru setelah itu ada FGD, setelah itu baru wawancara. Nah, mungkin bisa dikasih tips Mas tentang 2 esai ini. Jadi sukses terbesarku ini kira-kira gambarannya seperti apa? Mungkin Mas bisa cerita pengalamannya Mas waktu itu nulis apa dulu di situ. Waktu itu saya menyebutkan bahwa sukses itu tidak hanya untuk menyelesaikan keinginan kita, tapi bagaimana berkontribusi untuk orang lain. Betul. Nah, memang waktu itu, waktu di zaman 2016 ya Prof, ya saya sangat tertarik di bidang wakaf. Makanya pada saat itu saya menulis tentang kontribusi apa yang akan Anda lakukan. Makanya saya sangat tertarik menjadi bagian daripada bank wakaf. Nah, akhirnya kemudian alhamdulillah saya sudah merealisasikan itu. Kami punya platform namanya Wakafio Prof ya. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa memang segala sesuatu itu harus kita rencanakan Prof ya. Jadi memang esainya ini dan tentunya ya, pada saat juga wawancara yang menentukan Prof. Karena memang wawancara itu kita ditanyakan apa yang kita sudah tulis di esai, begitupun apa yang kita sudah tulis ditanyakan ya, di gitu ya. CV kita juga akan ditanyakan seperti itu. Terus tadi yang apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang dan apa yang telah, sedang akan ya. Tentunya ketika kita tidak punya pengalaman, tentunya kita tidak bisa bercerita. Makanya betul lebih baik kita sudah punya persiapannya daripada baru kita persiapkan. Jadi ikut saja semua dulu. Betul. Jadi artinya kan begini, mahasiswa itu akan kesulitan mengisi yang kedua tadi ya, yang sudah yang telah, sedang, akan gitu ya. Ketika mahasiswa S1 itu hanya kuliah pulang ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat luas, misalnya gabung hima, gabung senat, BPM dan sebagainya, interaksi dengan masyarakat luas ya. Kita tentunya mempunyai jenis komunikasi yang berbeda ketika kita bertemu dengan dosen kita, sama kita bertemu dengan orang luar yang dengan berbagai macam ragamnya ya. Kita ketemu di depan rumah kita ada pedagang bakso, di pasar kita ada penjual mangga, itu kita dilatih untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau kita nggak melatih ya, nanti kesulitan ketika mengisi itu yang tadi esai nomor 2 tadi. Jadi intinya adalah jangan hanya kuliah, tetapi juga harus bisa berbaur dengan masyarakat ya, melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ya, dan lain sebagainya. Ada hal-hal lagi ya Mas yang sekiranya bisa jadi tips ya untuk LPDP yang khusus yang S2 ini Mas? Ya tadi atau sudah mungkin persiapan ini kan ke luar negeri nih ya, bagi teman-teman yang mungkin nggak pernah atau belum pernah atau akan mau ke luar negeri, kira-kira kan di luar Indonesia itu kan, kalau Malaysia mungkin masih budayanya kurang lebih sama ya, tapi kalau ini udah Inggris gitu, itu kan beda budaya kan, signifikannya gede gitu ya. Apa yang harus kita lakukan secara kesiapan mental dan sebagainya untuk kemudian kita bisa survive dengan budaya yang berbeda yang ada di sana? Nah, yang pertama itu disiplin ya Prof ya, disiplin. Jadi disiplin itulah yang membentuk kita Prof ya. Pertama mulai dari jam belajar kita, terus kemudian target kita, memang ketika kita sudah punya target, tentunya kita akan melakukan hal-hal apa untuk mencapai target itu. Iya. Ya, jadi memang itu yang paling utama. Setelah tentunya ketika kita setelah berusaha kan berdoa ya Prof. Ya. Makanya dari kalau saya bisa menyarankan Prof, dari sekarang syarat bahasanya dipenuhi. Syarat bahasanya bisa sambil kuliah, sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar bahasa Arab. Nanti pada saat waktunya kita bisa kita tinggal mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan selain daripada syarat bahasa. Syarat bahasa yang penting. Syarat bahasa ya. Nah, saya jadi ingat tadi, betul itu, memang persiapan bahasa itu nggak bisa ujung-ujung dekati lulus ya. Saya juga persiapan bahasa menuju pada syarat yang dibutuhkan. Waktu itu saya TOEFL, itu nggak bisa sekali langsung bagus. Kita perlu belajar dari semester awal ya, kemudian belajar dengan buku, ikut kursus dan sebagainya, terus berakumulasi, baru nanti menjelang lulus itu kita sudah bisa mendapatkan nilai TOEFL atau IELTS yang kemudian sesuai dengan persyaratan itu.
Saya kira ini sudah cukup banyak, Baik, Prof. Mas Fazlur. Jadi cukup banyak ya. Saya kira teman-teman juga akan mendapatkan manfaat dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas ya. Sama-sama. Dengan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.